aja nih gamenya. Let's Sekarang go. kita balik lagi, reset lagi di Bermuda. Mungkin melanjutin perkataan lo yang tadi ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Upoint Esports itu sendiri ya Ci. Ini tuh mereka dari berbulan-bulan lalu ya. Udah sering banget bikin turnamen Free Fire setiap minggu. Jadi setiap Betul. minggu lagi, udah bukan every month. Dan itulah gue pengen sayang banget terhadap Upoint tentunya dan juga Telkom. Yes, ternyata suara-suara tembakan baku hantam pun masih terdengar, Pak. Walaupun kayak pesawatnya baru pergi gitu kan. Iya. Area Marshall Electric menjadi destinasi untuk peperangan di early fight. Di Iya. mana sudah ada teman-teman dari Siren Esports dan juga Capital. Tapi sepertinya kedua belah tim hanya akan memantau aja satu sama lain sambil memastikan posisinya ya. Iya, dan karena kita lihat juga dari resource-nya masih sangat minim. Ini Siren sama Capital sebenarnya masih sama-sama lagi ada di bottom. Jadi gue penasaran gimana fight early mereka. Tapi di sisi lain ternyata ada fight juga dari NXL dan DG kali ini. Yes, ini dia tengah map sepertinya masih menjadi tempat gengsi untuk teman-teman dari DG Esports dan juga RRQ Hades. Wow. Di mana udah bakal coba dijatuhkan dua orang sekaligus. DG Esports akan coba di revive terlebih dahulu, tapi yang terjadi adalah bakal coba langsung digaspol terus sampai akhirnya sang raja dan segar laja. Ya ampun, RRQ Hades harus puas posisi ke-12. Ini skenario yang sama sih kalau kita ngomongin tentang NRQ Hades di Bermuda ketika di game pertama. Dan kali ini masih sama harus tusun lagi untuk pembukanya. Jadi menurut gue sayang banget ternyata konsistensi mereka untuk di turnamen kali ini nggak sebaik ketika kita ngomongin major mereka kemarin. Yang mereka baru secure second placement ya. Iya, tapi yang gue dapet infonya tipis-tipis mereka tuh emang sekarang lagi pengen coba skema dan tempo yang baru. Jadi Oke. mereka tuh kayak biasa, RRQ tuh terkenal dengan julukan mobil tua. Iya. Lama panasnya mesinnya. Harus digas dulu awal-awalnya. Iya. Sampai mungkin nanti akhir-akhirnya baru meroket. Betul. Oke. Ada emang tim-tim yang emang tipikalnya kayak gitu. Baru Jadi, bangun tidur siang. Iya. Nyawanya belum ngumpul. Belum ngumpul. Tapi kalau kita Oke. lihat Bion ternyata juga harus jatuh oleh Betul. teman-teman dari NXL. Jadi nah ini dia tempat yang Mil ya. sebenarnya sangat legend. Tempat barbar pertama kita sebelum terkenalnya Peak dan juga Clock Tower. Bakal coba di firing aja terlebih dahulu sepertinya. Ada dua positioning yang sangat baik tapi tidak terlalu baik sepertinya karena match sekarang udah bakal langsung di end dan ditekan begitu aja Dida. Aduh dibalas juga dua orang jatuh. Coba dilonjati 3 sekarang menyisakan satu orang Gris aja membuka Gris menyelamatkan kawannya tidak ternyata karena positioning yang sangat baik 3-1 setup dari teman-teman Island of God berhasil membuahkan hasil. Iya, as always di sini kakek kita menjadi baiting ya. Tapi Yes. yang menarik backup supportnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan Bermuda pas di awal-awal. Nah, kalau kita ngomongin Mel itu sendiri, sebenarnya tadi tuh ada 3 squad yang turun di sini. Salah Betul. satunya adalah tim comeback. Tapi ternyata mungkin karena posisi turun dari pesawatnya tim comeback ini agak di perujungan Mil yang dekat arah Riverside. Betul. Jadi dia mikir, oh udah ada 2 squad yang pecah nih di posisi Mil. Oke, kita tarik dulu. Dan bener aja, ini benar-benar kerugian untuk teman-teman dari NXL ya tadi. Yes, karena emang kalau kita tumbang awal-awal tuh nunggunya tuh satu lebih lama, dua Iya. kayak aduh Gabut. sayang banget ini kehilangan satu roda. Bakal coba langsung digas aja tanpa rem seperti oleh teman-teman dari Capital. 2 orang terjamsut dengan cukup mudahnya oleh Eric sepertinya, tapi Justin at the other side harus jatuh dan ini bakal coba menjadi jump shot ketiga untuk Eric. Like seriously, satu Eric setara dengan 3 player Capital Esports. Gila ya, langsung diratain sama dia Perfect. sendirian. Ini menarik karena Capital kalau kita ngomongin dari liga di Upoint dia sebelum-sebelumnya itu beberapa kali gue ngeliat clutch yang keren banget. Terus sebuah konsistensi yang ada di atas. Tapi ya susahnya adalah kalau misalnya dia udah di atas dia kadang-kadang sering tusun juga. Gue Yeah. ngeliat juga beberapa kali kayak gitu. Dan itu sebenarnya penyakit dari berbagai macam tim juga sih. Itulah. Ya, Jadi sayang emang banget sebenarnya ya. tren-tren tempo yang kayak gitu gak boleh dilanjutin sih Betul. ya. Gak nguntungin juga akhirnya soalnya. Tapi kalau kita berpindah dulu sedikit, Shipyard seperti juga udah ada suara-suara peluru yang sangat panas coba saling berjibaku. Di mana depan sudah ada preman Kiba sendirian aja terpojokan ke pinggir pantai. VSS yang sangat kejam sepertinya damage per secondnya juga udah siap mengantam seorang Kiba. Tapi Kiba tidak cukup puas diri karena di belakang udah ada seorang cover yang baik yaitu seorang Kucai. Bakal coba langsung diajar ya walaupun Amat Amore juga bakal tumbang. Langsung 1 lawan 2. Udah berhasil dapetin 1 hero. Bakal menjadi yang kedua Kak Frost. Nice tuan tentunya Frost masih dengan PS90-nya. Masih sempat untuk merevive harusnya. And that's it. Wah. Ini dia Red Bull Rebellion harus berhasil mendapatkan teman-teman dari In Your Head. Yang baru kita bahas tentang penyakit Capital tadi, ternyata turun juga di posisi In Your Head ketika mereka sama-sama masuk ke rotasi keduanya di posisi oke, Shipyard. Tapi kita geser dulu nih, First Rider Alpha. Hey, Abas, what critical. are you guys doing? Itu terlalu
terlalu ini ya, terlalu jelas, kepalanya jelas betul. langsung headshot begitu aja dan ternyata masih ada Revan. Ombak. Di mana Revan sendirian, ini posisinya cukup sulit untuk Revan bakal menarik diri, tapi masih ada cover yang bagus juga dari Jafra. Setup posisi yang ternyata malah menjadi bait untuk teman-teman dari First Rider Alpha. Udah kehilangan ombak, masih bisa di recover dan di revive harusnya. Di mana ternyata udah datang lagi firing dari samping Jafra. Ini sangat menjadi satu distraksi firing yang sangat bagus tentunya, tapi Revan agak sangat sulit untuk ditolong sampai Revan harus tumbang. Begitu saja dieksekusi oleh seorang D1. Yes, dan ini dia yang menarik ya kalau kita ngomongnya tentang First Rider itu sendiri yang sebenarnya nggak terlalu banyak dinotis tapi tiba-tiba selalu ada di atas kadang-kadang kayak gitu dan gue suka progresif mereka kali ini. Tapi oke, kita lihat dulu karena sebenarnya fightnya belum selesai dari teman-teman DG yang sangat disadvantage juga dimana satu orang tadi udah kita lihat POV-nya harus tumbang di awal-awal. Dan sekarang Jafra, ini Iya, akhirnya kayak disusul. sebenarnya setup dari teman-teman DG tuh udah dipersiapkan, tapi eksekusinya sepertinya nggak cukup maksimal karena ternyata emang mechanical micro dari teman-teman Lumayan First Rider-nya kelihatan lumayan ya. kuat juga, lumayan terlihat jelas dan langsung memaksa mundur teman-teman dari DG Esports menyisakan satu aja Abax di bawah. Mampukah sang bocil ajaib dari DG Esports menyelamatkan timnya? Karena kalau gue lihat sekarang bakal coba langsung di firing aja dengan MP5 dari seorang ombak. Dari samping pun ada teman-teman dari First Rider loncat begitu saja. Langsung tumbang DG Esports. Kalau boleh gue notice sedikit sebenarnya First Rider, RRQ Hades sama DG itu adalah tim-tim yang emang suka banget turun di pick dari fase Liga Major kemarin ya. Ya, dan kalaupun kita nggak exactly turun di pick ya, karena sebenarnya si tadi First Rider itu turunnya di Bima Sakti Trip, tapi Betul. masih sangat Masih bersinggungan kesana. dengan pick ujung-ujungnya rotasinya akan daerah sana juga Nyariin gitu. orang yang di pick Iya ininya. benar. Dan yang menarik adalah seperti yang lo bilang tadi, dimana memang mechanical-nya mereka percaya banget, mereka yang kita bisa bilang setupnya nggak terlalu baik, tapi justru ngebalikin skenario-nya begitu sangat cepat. Iya, itu kekuatan mikro ya. Iya. Di mana ternyata masih ada firing juga gaspol no rem sepertinya atas map keras, bos. Atas map keras, bos. Like I said, this is it. EVOS Esports. Iya. Dengan eksistensinya di atas map ya kan, ke arah observatory, dari arah observatory ke bullseye, ke graveyard itu udah satu aliran yang emang Basic sangat sih danger ya sering sebenarnya. seperti itu. Dan yang menarik Kenzo udah gak main di match kali ini. Tadi Betul. ada Sam Terting juga udah balik Betul. ke old roster mereka. Dan yang ternyata performa early fight-nya seperti EVOS yang kita tahu sangat ganas ketika ditabrak sama tim-tim lain. Dan ini ada Siren juga yang tadi baru menang fight. Oke, di arah Sentosa, lootingan Sentosa so far harusnya masih bisa yang di pinggir-pinggir, masih bisa juga masuk ke next rotationnya karena tadi gue ngeliat di arah jembatan sana itu masih cukup aman. Mungkin dia ngejar satu orang itu tim nomor 2 Masih ya. penasaran, masih Iya. penasaran mungkin. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara nahan-nahan luar zona kayak gini sih kayak it's okay aja mengingat ini masih circle pertama. Terus yang kedua masih banyak juga momen-momen untuk dimanfaatin kayak medkit masih banyak di luar circle tuh masih banyak buat resource kayak jamur bahkan untuk nambahin EP lu atau energi point untuk menahan zona karena kan itu masih kayak Betul. 1 HP per detik jadi Yes. masih nggak masalah banget apalagi kayak di Sentosa tuh luas lu kayak bisa ketemu kaleng tuh bisa 2 sampai 4 kaleng kalau lu nyusurin dari Sentosa kiri ke kanan gitu Iya, kan. karena kita tahu memang itu pulau yang high look banget dari dulu juga, cuman ya high contest juga. Dimana kalau kita ngomongin Bermuda di game pertama itu bahkan ada 3 squad yang langsung kontes, langsung tusun juga di awal-awal. Jadi lumayan riskan buat kalian decided untuk turun di high lootingan tapi high war juga atau enggak. Nah di sisi lain tadi kalau kita lihat ini ada IOG ya yang gua rasa next rotationnya akan langsung bersinggungan sama teman-teman First Rider. Sama dimana First Rider juga baru menang fight terhadap DG. IOG juga, tadi IOG lawan siapa ya? IOG tuh tadi sempat clash lupa. tapi kayak dia clash sama teman-teman dari yang Aramil tadi. NXL. NXL, oke. Iya, jadi kayak dia dapetin satu squad, terus dia langsung ngambilin patahan yang biasa kita sebut patahan aura, cuman sekarang kayak ekstensi aura sekarang kalau boleh gue bilang yang ignite itu lagi lumayan abu-abu, Betul. lagi nggak komit di sana gitu. Karena kan Yes. dengan perombakan roster otomatis Adaptasi gameplay juga baru lagi. adaptasi lagi gitu. Betul, dan itu yang bikin menurut gue jadi fresh juga di mana Aura NNC sekarang harus turun sekaligus ngasih warna baru lagi nih untuk teman-teman Aura di scene Free Fire itu sendiri yang udah pasti penggemarnya pada kangen banget sama member-membernya. Yoi, jadi buat teman-teman survivors yang lagi nonton, udah jangan sampai kalian barbarnya tuh dari dalam in-game ke bawah keluarin game gitu kan, kayak ke bawah di kolom komentar. Iya, Yang barbar iya. di kolom komentar jangan diikutin, kalian tetap kawal aja dan dukung aja tim favorit kalian ya kan, berikan dukungan dan semangat yang positif tanpa menjatuhkan tim lain. Karena kan kita masih
satu negara, satu nusa, satu bangsa gitu, satu Betul. bahasa. Jadi ya udah kita saling support aja, jangan saling hujat karena itu yang bikin FF jadi keren dan FF jadi makin rame. Nah, in the end of the story juga semuanya akan balik lagi untuk kita-kita lagi juga Betul. sebagai penikmat Free Fire Indonesia. Apalagi kita tahu sebentar lagi bakal ada scene internasional ya. Yes. Jadi kalau bisa semangat Indo Pride-nya lebih dikentalin aja maupun kali ini masih lebih ke arah tim-tim yang ada di Indonesia itu sendiri. Iya, hashtag FF Indo bersatu ya jangan lupa ya. Ini dia di sisi lain kalau kita lihat mapnya udah jelas banget di sini. Udah lumayan diuntungin untuk teman-teman dari EVOS kalau gue boleh jujur, karena EVOS kayak bener-bener plong banget kayak Iya, dia lewat dari jalur atas. tol, jalur tol yang baru tau gak lu? Ya, meluncur. Cipali. Nah ini jalur tol Cipali, jalur yang dilewatin EVOS nih. Iya. Nggak ada siapa-siapa Nggak ada, kosong, Kosong. bener-bener cuma dia. Dan yang menarik bawahnya lumayan crowded, jadi di sini mungkin EVOS tinggal nunggu aja pecah fight yang ada di posisi bot ya. Itu Terus dia. habis itu ya udah, nah, tadi juga ada fire yang udah dibuka sama teman-teman King Esport, harusnya ngebikin teman-teman dari Siren notice sih yang baru masuk ke arah Pocinok. Ini cukup galau untuk teman-teman dari Kings Esports gitu. Kayak kalau misalkan dia ke arah Pocinok, dia bisa ketemu satu tim. Terus kalau dia langsung force ke atas ke arah Ada EVOS, IOG itu ada Yogi, ada susah. EVOS. Soalnya kayak itu open field kan. Iya. Kayak lu cuman punya obstacle ya satu pohon aja, kompon-kompon kecil doang yang gak bisa dijadiin jaminan untuk lu selamat gitu kan. Yes. Dan juga firing dari teman-teman IOG kan dari beberapa sisi gitu. Jadi pasti firingnya tuh kebagi semua. Nah ini dari sisi lain Siren Esport juga yang tadi sebenarnya daerah bawah ya. Terus habis itu di sisi kanan itu ada tim comeback yang tadi sempat dapat lootingan dari middle sampai dengan sisi pulau kanan Sentosa. Jadi kalau ditabrak gue rasa untuk high lootingan di posisi late game udah kuat banget. Karena kita dari tadi belum dapat POV-nya teman-teman tim comeback juga. Betul. Wah. Kalau kita lihat juga ini akhirnya teman-teman dari EVOS udah kenyang sih. Ini udah kenyang tasnya tuh kalau udah boleh dibilang penuh itu ya. Mungkin kalau dia bisa bawa kantong kresek atau tote bag mungkin dia bawa juga. Soalnya pasti lu lihat lootingan tuh. Iya, Kayak bahkan di 12. sini juga APM juga lootingan juga nggak kalah banyak ya. Iya. Soalnya tadi kan dia habis dari Sentosa. Sentosa. Betul. Cuman mungkin minusnya di armor aja kali ya. Untuk Betul. memasuki late game dia belum punya helmet. Wah itu krusial sih. Kena kepala sedikit langsung bisa kenok gitu kan. Apalagi Yoi. juga face-nya baru level 1 di situ. Yoi. Wah sayang banget. Padahal memang kalau kita ngomongin tentang medkit ya banyak karena mungkin bisa kebantu pet juga sih. Betul. Dan Sorry, kayak kok medical sih? Blue wall tadi ya. kayak yang Rara bilang, nyambungin Rara bilang, ini kalau vest sama helmnya nggak ada gini agak riskan untuk arah late game karena kita Betul. sangat familiar di late game tuh ada pelontar. Makanya. Terus kayak ada Bareta, lu inget Bareta lu pakai vest 3 aja ditembak Bocor. Bareta bocor apalagi enggak gitu kan. Iya, Jadi makanya. ini satu hal yang harus benar-benar di-concern oleh teman-teman dari TME Comeback dan melihat concern tersebut sepertinya mereka akan lebih mengconcern tim-tim yang bakalan masuk ke zona berikutnya di mana depan sudah ada Wings. Seperti biasa Wings menjadi wingman yang sangat baik dari tim Siren dengan Baretanya bakal coba dipantau dulu sambil di cover teman-temannya, dikawal untuk masuk zona berikutnya. Freya, nyaris saja. Waduh, itu Bakal udah coba diras. kiri zona, tapi bakal diras tanpa sadar. Coba langsung dijawab begitu saja. Responsibility yang sangat baik Blue Wall, tapi di sisi lain juga dua orang udah mulai bakalan langsung menghajar dengan Blue Wall yang ada di mana teman-teman dari First Rider sepertinya mulai menyadari dan mulai mencoba setup posisi. Hati-hati dari Ada teman-teman third TME party ya. Comeback. Awas ada virus juga yang udah siap. Langsung Ombak. diajar. Ombak sendirian. Respect Blue Wall yang bagus banget. Coba ditembak dari arah sebelah kiri. Masih ada satu orang virus yang ngelos begitu saja tanpa permisi. Seorang virus menggocek-gocek teman-teman dari First Rider. Wing berhasil dapetin karma dan bakal langsung dieksekusi juga. Ombak berhasil dapetin satu karma. Wing berhasil dapetin Paulo. TME Comeback harus posisi ke-6. Tapi masih ada teman-teman dari First Rider kali ini mampukah Siren juga meratakan First Riders Alpha. Yes, ini yang menarik juga karena First Rider benar-benar berhasil melakukan setup sebagai third partinya. Tim comeback kita tahu harus kebagi fokusnya karena ditabrak oleh dua squad sekaligus. Tapi nggak berhenti sampai situ aja karena Siren di sini pastinya udah nge-spot kedatangan teman-teman First Rider yang tadi hampir steal kill dan Aduh, ombaknya bakalan jatuh terkena headshot dan masih ada Erik bakal coba diparing. Justin, dua orang langsung dilelati begitu saja dan ditekan saja magazinnya untuk
MN seorang copet dan juga satu orang lagi ombak di mana menyisakan 2 orang saja. First Riders Alpha mampukah selamat dari genggaman Siren kali ini karena Siren benar-benar tidak main-main. Malah turun. Bakalan coba ditembak. Scooper akan bertemu dengan teman-teman dari Siren Esports. Masih berdiam diri dulu. Tiarap, iya itu dia. Ada Wings masih di arah rumah L. Untungnya pembagian posisi yang cukup baik dari teman-teman dari Siren Esports akhirnya membuahkan hasil, menyisakan 1 orang dari First Riders di arah atas rumah labirin. Ada satu King tim Esports. lagi, King Esports will join the fight di arah rumah L. Mulai bersiap, setup posisi membuat berhasil dapetin satu dengan global masaknya. 2 orang udah tumbang, bakal coba langsung diajar. Revel global pas, langsung berhasil selamat. Tapi Erik setengah darahnya udah hilang. Untung masih sempat untuk revive seorang Wings lebih Yes, dahulu. itu cepet banget karena dia decided untuk ngedapetin head on yang di arah pintu rumah letter L, tapi gak berhenti sampai situ karena yang menarik adalah King Esports juga harus menangis 1v1 terhadap teman-teman dari Siren kali ini Iya, Aji. coba tembak 1 jump shot pun udah berhasil membuahkan hasil dari seorang Momota yang tadinya berempat, sisa berdua aja. Oke, Betul. bakal coba masuk zona berikutnya. Di depan bakal coba refiring terus juga. Ada teman-teman dari First Riders, ingat di sisi lain ada EVOS juga berhasil dapetin 1 Auli ASR. Wings juga berhasil dapetin J, begitu saya menyisakan 1 orang. Ternyata Island of God harus puas diratakan oleh EVOS Esports. Yes. Iya. EVOS dengan 8 poin eliminasi. Di sisi lain Siren yang sebenarnya baru aja 2 tukar 2, tapi ternyata tersisa Justin sebagai the last man standing. 13 poin eliminasi, unggul 5 kalau kita bandingin sama teman-teman dari EVOS. Tapi EVOS belum kehilangan 1 member pun kalau nggak salah tadi. EVOS belum kehilangan 1 member pun, bener aja. Mereka masih lengkap 4 orang. Ini Dapat sudah zona. tervonis nyaris 90% EVOS bakalan Iya, memenangkan iya, fight-nya. iya, Karena iya, kalau kita iya. perhatikan juga dari segi map control, dia benar-benar bahkan mencari sisa player yang ada. Aduh. Abu takes the Justin, menyisakan 1 Shut orang down. dari First Riders. Akankah Diwan selamat? Akankah dia keluar zona? Apakah Bunuh diri paling dia lebih memilih untuk eliminate atau memberikan poin kill untuk teman-teman EVOS? Karena kalau gue lihat sekarang sudah cukup sulit juga posisinya. Nggak terlalu Masih banyak lupa? obstacle pilihan untuk Diwan. Sedikit lagi global udah didobelin. Bakal coba dipasang juga. Sisa globalnya gak punya global. Keluar zona. Tiarap aja. Tidur siang dulu. Hasta la vista untuk Diwan. Karena ini ada buya untuk EVOS Esports.